Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, seperti biasanya, sebelum pembelajaran kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, kemudian membaca Pancasila, dan ada ice breaking seperti biasanya yang akan Ibu berikan kepada anak-anak. Baik, untuk yang pertama, melafalkan Pancasila dulu ya. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, lagu wajib ini kita nyanyikan secara bersama-sama sesuai dengan iringan yang akan Ibu berikan berikut ini. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan ice breaking untuk kalian supaya pembelajaran yang kita lakukan hari ini lebih semangat. Oke, pertama-tama tangan kanannya diangkat, kita goyangkan. Sekarang tangan kirinya digoyangkan. Sekarang dua-duanya kita goyangkan bersama-sama. Oke, ulangi sekali lagi biar lebih semangat. Tangan kanannya diangkat, digoyangkan. Kemudian tangan kirinya diangkat dan digoyangkan. Sekarang dua-duanya digoyangkan. Nah, ice breakingnya sudah selesai. Ibu harapkan kalian sudah lebih bersemangat
dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu juga mengharapkan kalian sudah sarapan dan juga sudah belajar supaya lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Dan tentunya kalian juga sudah mandi ya. Nah, sekarang disiapkan peralatan belajarnya. Kalian tahu nggak kita akan belajar apa hari ini? Kita akan belajar pada tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang teks petunjuk, kemudian sumber energi alternatif, dan pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber energi alternatif. Nah, tujuannya apa sih kita mempelajari ini? Nah, untuk teks petunjuk, ya pastinya supaya kalian lebih paham apa itu tentang teks petunjuk. Nah, yang di dalamnya teks petunjuk itu ada apa, fungsinya teks petunjuk itu ada apa, untuk apa. Nah, kemudian apa sih fungsinya kita belajar tentang sumber energi alternatif? Hal ini bertujuan supaya kalian bisa mengerti dan memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber energi alternatif supaya lingkungan bisa tetap terjaga, namun tetap bisa memudahkan kegiatan kita sehari-hari. Untuk selengkapnya, nanti kita akan bahas secara lebih detail, oke? Nah, sebelumnya Ibu juga akan memberitahu kalian untuk membentuk kelompok, dan satu kelompok isinya ada sekitar 5 atau 6 orang. Oke, itu kalian pilih sendiri, kalian pilih secara acak. Oke, sekarang untuk pembahasan pertama. Apa sih yang kalian ketahui tentang teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang di dalamnya terdapat arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Nah, teks petunjuk ini banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penggunaannya biasanya kita jumpai di petunjuk menggunakan alat, misalnya blender, kemudian petunjuk menggunakan obat. Nah, kemudian membuat sesuatu, misalnya membuat teh, kopi, ataupun kue. Kemudian melakukan sesuatu seperti tips ketika hujan, bepergian saat hujan itu kita harus apa. Kemudian petunjuk arah atau denah. Nah, ini untuk menunjukkan suatu tempat. Gimana sih caranya kita menuju ke suatu tempat menggunakan denah, itu ya. Nah, sekarang coba deh kalian baca teks petunjuk yang ada di buku tematik. Nah, kemudian kalian cermati, sudah sesuai apa belum sih alat dan bahan dengan cara pembuatannya? Nah, sekarang kalian amati foto dan video berikut ini. Nah, dari foto dan video tersebut, apa yang kalian ketahui tentang sumber energi alternatif? Ya, sumber energi alternatif itu juga biasanya disebut dengan sumber energi terbarukan atau sumber energi yang dapat digunakan kembali secara berulang-ulang. Nah, tujuan dari energi alternatif ini adalah untuk menggantikan bahan bakar konvensional atau sumber energi yang konvensional, yaitu sumber energi yang tidak bisa diperbarui atau istilahnya bisa habis jika digunakan, gitu ya. Nah, sumber energi alternatif ini ada beberapa macam. Untuk yang pertama yaitu biomasa dan biodiesel. Nah, sumber energi ini berasal dari sampah pertanian ataupun perkotaan yang digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, kemudian yang kedua ada sumber energi
alternatif tenaga air. Sesuai dengan namanya, pastilah sumber energi ini menggunakan air sebagai sumber energi alternatifnya. Nah, biasanya sumber energi tenaga air ini juga digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, untuk yang ketiga yaitu sumber energi tenaga angin. Nah, sesuai namanya juga, sumber energi ini menggunakan angin untuk dijadikan sebagai energi listrik. Untuk yang keempat yaitu energi tenaga matahari. Nah, sama ya, ini digunakan sebagai pembangkit listrik dan itu sesuai dengan namanya yaitu menggunakan energi matahari. Kemudian yang kelima, ini ada sumber energi tenaga panas bumi. Nah, ini menggunakan panas bumi untuk dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Nah, panas bumi ini dapatnya dari mana sih? Dapatnya dari inti bumi yang ada di dalam bumi. Nah, kemudian yang keenam ada tenaga nuklir. Nah, tenaga nuklir ini dapat menghasilkan energi panas. Nah, kemudian energi panas ini disalurkan melewati turbin untuk menghasilkan energi listrik. Nah, biasanya disebut dengan PLTN ya, atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tuh macam-macam dari sumber energi alternatif. Nah, kira-kira kalau sumber energi alternatif yang digunakan di sekitar kalian itu apa ya? Coba diamati deh lingkungannya. Nah, sekarang coba kalian amati foto dan video tentang pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber energi alternatif. Nah, menurut kalian dari video dan foto itu contohnya apa sih? Nah, Ibu akan memberikan penjelasan sedikit mengenai pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber energi alternatif. Nah, yang Ibu jelaskan adalah bioenergi. Nah, sumber energi alternatif bioenergi ini cocok dikembangkan di Indonesia. Hal ini karena adanya ketersediaan lahan yang cukup luas untuk membudidayakan tanaman penghasil bioenergi. Nah, penghasil energi alternatif bioenergi itu apa aja sih contohnya? Nah, Ibu akan kasih 2 contoh nih. Yang pertama yaitu dari sorghum, biji sorghum, dan yang kedua adalah biji jarak pagar. Nah, yang pertama yang akan Ibu jelaskan ini adalah energi alternatif dari sorghum. Nah, sorghum ini berpotensi untuk diolah menjadi bioetanol. Nah, jenis sorghum yang digunakan sebagai bioetanol ini kebanyakan adalah sorghum manis karena bahan bakunya yaitu pati, nira, dan ampas sorghum. Dan di sorghum manis ini banyak sekali kandungan dari bahan-bahan tersebut. Nah, kemudian keunggulan dari sorghum ini yaitu lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Jadi untuk kemungkinan gagal produksi sorghum ini menjadi lebih kecil. Selain itu, proses budidaya tanaman sorghum juga lebih mudah dan juga lebih murah. Nah, kenapa sih bisa dikatakan lebih murah? Karena cara menanamnya bisa menggunakan sistem monokultur ataupun tumpang sari. Nah, untuk pembuatan bioetanol ini membutuhkan sekitar 5-6 batang tanaman sorghum. Itu bisa menghasilkan 1 liter bioetanol. Nah, untuk tanaman sorghum ini kapan sih panennya? Nah, itu bisa dipanen dalam 2,5 bulan. Nah, setelah
panen atau pasca panen, batang pohon yang sudah dipatahkan akan tumbuh kembali sehingga bisa dipanen kembali. Nah, untuk yang kedua yaitu sumber energi alternatif dari tanaman jarak pagar. Nah, tanaman jarak pagar ini adalah tanaman yang digunakan untuk membuat biodiesel. Nah, fungsi biodiesel yaitu menggantikan solar pada mesin diesel. Nah, kenapa sih yang digunakan itu adalah tanaman jarak pagar? Karena tanaman jarak pagar memiliki kandungan minyak lemak yang cukup banyak, dan minyak lemak ini adalah bahan baku utama dari pembuatan biodiesel. Nah, selain untuk biodiesel, minyak lemak dari tanaman jarak pagar ini juga digunakan sebagai gliserin. Nah, habis ini Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya ada dua, yaitu tugas individu dan juga tugas kelompok. Nah, untuk tugas individunya, Ibu akan mengirimkan link Google Form di grup WhatsApp kelas ya. Nah, kemudian untuk tugas yang kelompok ini ada 3 tugas. Nah, jadi masing-masing kelompok itu membuat grup WhatsApp ya. Nah, tugas untuk kelompok ini yang pertama yaitu menunjukkan cara menggunakan alat dan juga bahan untuk membuat layang-layang. Nah, ini kalian tunjukkan dengan cara membuat video secara berkelompok. Kemudian tugas kelompok yang kedua yaitu membuat tabel hasil pengamatan tentang perubahan energi di lingkungan kalian. Nah, ini kalian tulis dalam Microsoft Word, dijadikan file, kemudian dikirimkan. Nah, yang ketiga yaitu membuat video tentang sumber energi alternatif yang dibuat dari sumber daya alam. Nah, jadi untuk tugas yang ketiga ini kalian membuat sumber energi alternatif dari sumber daya alam. Nah, misalnya nih kalian nanti membuat listrik, aliran listrik begitu ya dari air begitu. Nah, itu bagaimana caranya nanti kalian buat secara berkelompok. Nah, nanti kalian video ya. Kemudian 3 tugas itu nanti kalian kirimkan di grup WhatsApp kelompok kalian masing-masing ya. Nah, untuk tugas individunya nanti kalian kumpulkan bersamaan dengan tugas kelompok. Nah, untuk jadwal pengerjaan tugas kelompoknya Ibu akan tampilkan di sebelah sini. Nah, jadi untuk 2 hari pertama kalian membuat video tentang layang-layang, itu kalian konfirmasikan dulu ke Ibu melalui grup WhatsApp kelompoknya masing-masing. Nah, untuk 2 hari setelahnya kalian mengkonfirmasi tentang tabel pengamatan perubahan energi di sekitar kalian. Nah, misalnya di sekitar kalian itu ada pembangkit listrik tenaga angin. Nah, itu kalian tulis dalam tabel energi angin. Contohnya kincir angin. Nah, kemudian ada lagi yaitu pembangkit listrik tenaga air. Jadi tenaga air untuk pembangkit listrik tenaga air. Begitu ya, itu dikirimkan di grup WhatsApp kelompok juga. Nah, untuk 2 hari setelahnya yaitu kalian melakukan konfirmasi pembuatan sumber energi alternatif. Itu juga dalam bentuk video, kemudian dikirimkan di grup WhatsApp kelompoknya masing-masing. Nah, untuk 1 hari terakhir yaitu hari ke-7 itu kalian mengumpulkan hasilnya sesuai juga dengan yang Ibu berikan saran nanti dan juga tugas individunya. Untuk tugas individu itu mengerjakannya di link Google Form yang sudah Ibu berikan.
di hari pertama, yaitu setelah ini. Nah, jadi nanti selama 1 minggu, selama 6 hari ya, karena hari ke-7 itu mengumpulkan, jadi selama 6 hari kalian konfirmasi tentang tugas tersebut, kemudian dikumpulkan di grup WhatsApp, dan ibu akan memberikan saran tentang apa saja yang kurang, kemudian kalian perbaiki, dan hasil akhirnya nanti kalian kumpulkan di hari ke-7, dan ibu akan menilainya di hari itu. Nah, kemudian di hari itu juga ibu akan bertanya nih apa yang kalian rasakan selama membuat itu, kemudian apa sih kendalanya, nah kesulitannya apa, gitu ya. Nah, baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti yang belum paham bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Dan jangan lupa ibu setelah ini akan memberikan link Google Form untuk tugas individu di grup WhatsApp kelas juga ya. Nah, ibu akan memperingatkan kalian supaya tetap memakai masker dan jangan takut untuk vaksin, karena sekarang vaksin untuk anak-anak sudah ada ya, harus vaksin. Nah, kemudian jangan lupa tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Dan jangan lupa belajarnya juga ya, belajar dengan semangat supaya kalian bisa menjadi anak-anak yang cerdas dan hebat. Nah, silakan untuk barang-barangnya bisa dirapikan kembali. Jangan sampai ada alat tulis yang hilang ya, walaupun di rumah alat tulisnya tetap dijaga. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.